Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya. Mari kita lanjutkan lagi pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib fasal wakaf. Ya, bagian selanjutnya saya sudah lupa bagian yang keberapa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qauluhu la yanqati'u, itu ya. Nah, ucapan musonef yang layang kotiu, ya di matan kemarin kita membahas bahwa syarat wakaf yang nomor 2 itu wakaf itu diberikan kepada asal, ya asal maujud, ya asal yang ada, penerima wakaf pertama, serta wafar'in layang kotiu dan cabang yang tidak terputus, gitu. Nah, ucapan musonef yang layang kotiu ini berarti ihtirazun anil waqfi al munqati'i al akhiri. Berarti mengecualikan atau menjaga diri dari wakaf yang terputus akhirnya. Tuh. Nah, contoh wakaf yang terputus akhirnya itu kaqolihi seperti ucapan orang yang mewakafkan atau pewakaf, waqaftu hada ala Zaidin tsumma nasrihi. Saya wakafkan ini untuk Zaid dan keturunan-keturunannya. Tuh. Berarti itu munqati'il akhir kan, karena hanya diberikan kepada asal, hanya diberikan kepada turunannya saja, nggak melebar ke yang lain. Walam yazid ala dhanika. Kemudian pewakaf tadi itu tidak menambahkan atas ini, atas ucapannya ini. Nah, dalam masalah ini wafihi tariqoni. Di dalam urusan ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama dari tariqoni, dari dua pendapat ini adalah annahu batil. Wakaf seperti ini itu nggak sah. Ya, kamu munqati'il awali sebagaimana wakaf itu munqati'ul awal. Wa huwa alladzi masya 'alaihi al-musannifu. Dan pendapat yang pertama ini adalah pendapat alladzi masya 'alaihi al-musannif, yang mana musannif itu berjalan di atasnya. Maksudnya itu ini adalah pendapat yang disetujui oleh musannif kitab takrib, ya. Musannifnya takrib. Lakin narrojiha, akan tetapi pendapat yang rojih, yang unggul itu as-sihhatu, mengatakan kalau pendapat pertama ini sah hukumnya. Nah, jadi itu dulu untuk yang akan kita i'rabi di video kali ini. Sekarang kita masuk ke bagian i'rabnya. Wa qauluhu la yanqati'u. Wawunya saya jadikan wawu istinaf, ya. Qauluhu adalah mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhofnya, pada qaulu. Di sini berupa idhofah, qaulu sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih. Hu di situ mudhof ilaih berupa isim dhamir. Isim dhamir itu hukumnya mabni dan mudhof ilaih itu hukumnya jar, maka hu di sini bukan dibaca jar tapi fi mahalli jarrin. Tuh. Kemudian la yang qati'u ini adalah badal dari qauluhu. Ya, badal kul min kul. Nah, badal kul mingkul ini atau redaksi la yang qati'u ini berhubung menjadi badal dari qauluhu dan qauluhu itu dibaca rafa, maka la yang qati'u ini bukan dibaca rafa tapi fi mahalli raf'in. Karena la yang qati'u ini berupa jumlah, ya. Nah, kalau kita lihat jumlah ini, la-nya di situ merupakan huruf nafi, yang qati'u itu fi'il mudhari' yang dibaca rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhammah jelas. Kemudian untuk fa'il dari la yang qati'u, ya, fa'il dari la yang qati'u itu adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke apa kemarin? Far'un, ya, far'un yang la yang qati'u. Itu selanjutnya ihtirazun menjadi khobar dari qauluhu, dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah, ya, jelas dia isim mufrad dan berupa masdar dari ihtaraza, yahtarizu ihtiraz. Anil waqfi jar majrur, huruf jarnya an, majrurnya adalah lafadz al waqfi yang berupa masdar atau isim jamid yang maknawi. Itu. Di situ an huruf jarnya punya faedah lil mujawazah, ya. Selanjutnya al munqati'il akhiri. Ini menjadi sifat dari al waqfi, ya. Dibaca jar, tanda jarnya menggunakan kasroh pada. Nah, ini sifat mana tadi? Al munqati'il akhiri ini berupa
idhofah al-munqati sebagai mudhof, al-akhiri sebagai mudhof ilaih, dan ini adalah idhofah yang ghairu mahdhoh, ya, atau idhofah lafdhiyah. Nah, gitu. Makanya di sini mudhofnya ada al-nya. Jadi kalau kita lihat di bab idhofah di bait pertama kalau di kitab Alfiyah ya, nonan talil i'raba au tanwina mimma tudifudif katurisina. Jadi syaratnya mudhof itu nunan talil i'raba. Jadi tidak ada nun, baik itu nunnya isim tasniyah atau nunnya jamak mudzakkar salim, itu ketika diidhofahkan itu nunnya dihilangkan, au tanwina atau tidak ada tanwin. Sudah itu aja syarat mudhof, tidak ada nun, tidak ada tanwin. Berarti mudhof itu boleh ada alnya manakala itu adalah idhofah yang ghairu mahdhoh atau idhofah lafdhiyah gitu. Nah, contohnya ini al-munqati'i al-akhiri. Kalian paham enggak? Itu ya. Selanjutnya kaqaulihi, di sini jar majrur, huruf jarnya kaf, majrurnya adalah lafadz qaulihi yang berupa idhofah, qauli sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Ya. Ya, hi-nya di situ fi mahali jarin ya, bukan dibaca majrur ya, karena hi berupa isim dhamir dan isim dhamir itu hukumnya mabni. Isim yang mabni itu tidak bisa menerima i'rab apapun, baik rafa, nasab, jar atau jazm. Bisanya itu fi mahalli ya. Selanjutnya waqaftu hada ala zaidin tsumma nasrihi. Ini menjadi badal dari qaulihi. Ya, sehingga berhubung ini menjadi badal dari qaulihi, maka redaksi waqaftu hada ala zaidin tsumma nasrihi ini jumlah ini fi mahalli jarrin. Ini adalah badal kul min kul gitu. Nah, kalau badal ini kita perjelas satu persatu. Waqaftu adalah fi'il mudhari' ya, waqafa plus di situ ada fa'ilnya yakni tu. Ya. Tu di situ berhubung isim dhamir. Ya, isim dhamir itu hukumnya mabni, maka tu di sini fi mahalli raf'in karena dia menempati posisinya fa'il dan fa'il itu hukumnya rafa, ya. Bukan tu di situ dibaca rafa karena diharokati dhammah, bukan. Kalau waqafta, kamu telah memberikan waqaf. Kalau contohnya seperti itu, maka di situ fi mahalli raf'in, ya. Karena ta itu isim dhamir hukumnya mabni. Meskipun harokatnya fathah, ya. Cuman yang di sini harokatnya dhammah. Waqaftu. Kemudian hada, ini adalah isim isyarah yang menempati posisinya maf'ul bih. Sehingga hada di sini fi mahalli nasbin. Karena hada itu isim isyarah itu hukumnya mabni. Selanjutnya ala zaidin adalah jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah lafadz zaidin yang berupa isim mufrad, sehingga zaidin di sini jarnya atau tanda jarnya menggunakan kasrah. Nah, kalau yang ini benar-benar dibaca jar majrur ya, zaidin. Selanjutnya tsumma nasrihi. Tsumma huruf ataf, nasrihi menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz zaidin. Nah, berhubung ma'tuf alaihnya dibaca jar, maka ma'tufnya ini juga dibaca jar naslihi. Di sini berupa idhofah, nasli sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya walam yazid. Wawnya saya jadikan waw ataf, cuman lam yazid berarti menjadi ma'tuf ya. Cuman untuk ma'tuf alaihnya ini bingung, ini saya kembalikan kemana ini? Kalau saya pikir-pikir itu kembalinya ke qaulihi itu ya. Cuman kalau misalkan kalian nggak setuju, silahkan kalian tulis. Ini sebenarnya ma'tuf alaihnya itu yang mana? Kalau misalkan kalian punya pendapat atau kalian lebih alim ketimbang saya, silahkan tulis di kolom komentar bantu saya. Ini ma'tuf alaihnya mana ini? Itu. Jadi sulitnya itu nganalisis itu ini. Mana ini ma'tuf alaihnya? Kalau tinggal nerjemah saja ya mudah gitu. Jadi gitu ya. Nah, kalau ma'tufnya ini kita perjelas satu persatu, lam di situ salah satu amil jazm. Ya, salah satu amil jazm dan dia menjazmkan satu fi'il mudhari'. Kemudian yazid adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh lam. Ya, di sini tanda jazmnya menggunakan sukun. Tuh. Kemudian untuk fa'il dari lam yazid adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-waqif atau orang yang mewakafkan. Selanjutnya ala dalika jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah lafadz
Dzalika, berhubung dzalika itu isim isyarah dan isim isyarah itu hukumnya mabni, maka dzalika fi mahalli jarrin. Seperti itu. Selanjutnya, wa fihi, wawunya saya jadikan waw istinaf. Fihi ini khobar muqaddam yang berupa jar majrur. Huruf jarnya fi, untuk majrurnya itu isim dhamir hi. Sebenarnya bukan jar majrur, tapi huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarrin. Gitu. Jadi hi di situ fi mahalli jarrin ya, bukan dibaca jar. Mentang-mentang berharokat kasroh terus dibaca jar, bukan. Selanjutnya tariqoni adalah mubtada muakhar, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan alif karena tariqoni adalah isim tasniyah. Ya, sebagaimana bait bil alifir fa'il musanna wakila ida bimudmarin mudofan wusina. Jadi dengan alif bil alifir fa'il musanna, dengan alif rafakanlah isim tasniyah. Selanjutnya ahaduhuma menjadi mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhof, pada ahadu. Di sini berupa idhofah, ahadu sebagai mudhof, huma sebagai mudhof ilaih. Huma itu isim dhamir yang menempati posisinya mudhof ilaih. Berhubung mudhof ilaih itu hukumnya jar, maka huma di sini itu fi mahalli jarrin karena huma itu mabni hukumnya ya, isim dhamir itu hukumnya mabni. Selanjutnya annahu batil, jumlah itu ya, annahu batil menjadi khobarnya ahaduhuma. Nah, berarti jumlah annahu batil ini fi mahalli raf'in karena dia menempati posisinya khobar. Tuh. Nah, kalau khobar ini kita perjelas satu persatu, anna itu salah satu amil nawasih, saudaranya inna yang menasabkan isimnya dan merafa'kan khobarnya. Kemudian untuk hu adalah isim dhamir yang fi mahalli nasbin karena menempati posisinya isimnya anna. Itu. Selanjutnya batilun adalah khobarnya anna, dibaca rafa, tandanya dhamma sebab batilun isim mufrad, sehingga isim fa'il ya, jelas. Selanjutnya kamungqati'il awali jar majrur, huruf jarnya kaf, majrurnya adalah lafadz munqati'il awali yang berupa idhofah, munqati'i sebagai mudhof, al awali sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya wahwa wawunya saya jadikan waw istinaf. Huwa adalah isim dhamir yang fi mahalli raf'in karena dia menempati posisinya mubtada. Mubtada itu hukumnya rafa, isim dhamir itu hukumnya mabni. Ketika digabungkan maka isim dhamir ini fi mahalli raf'in. Selanjutnya alladhi adalah isim mausul yang menempati posisinya khobar. Khobar itu hukumnya rafa, isim mausul hukumnya mabni. Ketika digabungkan maka isim mausul ini fi mahalli raf'in. Itu ya. Selanjutnya masya alaihi al-musannifu, ya, jumlah ini bukan masya saja, masya alaihi al-musannif. Jumlah ini menjadi silahnya isim mausul alladhi. Nah, silah itu tidak memiliki mahal i'rab. Ya, tidak memiliki mahal i'rab. Nah, kalau silah ini kita perjelas satu persatu, masya adalah fi'il madhi yang di sini fi'il mu'tal ya, diakhiri dengan alif itu. Hukumnya mabni. Selanjutnya alaihi jar majrur, bukan jar majrur tapi huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarrin gitu. Kemudian al-musannifu menjadi fa'il dari masya, dibaca rafa, tanda rafanya dhamma. Al-musannifu isim mufrad dan singkutnya adalah isim fa'il. Selanjutnya lakinna rajihah. Nah, tadi saya bacanya lakinna ya. Berarti di sini saya jadikan lakinna sebagai salah satu saudaranya inna. Li inna anna laita lakinna. Lakinna la'al ka anna aksumalika min amal gitu. Berarti lafadz ar-rajihah menjadi isimnya lakinna, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah ya. Kemudian untuk lafadz selanjutnya as-sihhatu itu menjadi khobarnya lakinna, dibaca rafa ya, jelas. Tapi kalau misalkan kalian mau menjadikan lakin ini lakin sebagai huruf athof diharokati sukun, maka lakin itu adalah huruf athof. Kemudian ar-rajihu as-sihhatu itu menjadi maktuf. Untuk maktuf alihnya adalah lafadz mana tadi? Huwallazi masya alaihi al-musannif ya. Jadi athof jumlah kepada jumlah itu.
Nah, untuk redaksi ar-rajihu as-sihhatu ini adalah mubtada khobar. Ar-rajihu sebagai mubtada dibaca rafa jelas, sedangkan as-sihhatu menjadi khobarnya, ar-rajihu juga dibaca rafa. Itu. Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah untuk redaksi selanjutnya akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.